Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama Bu Eka di IPS kelas 7 hari ini. Nah, hari ini kita sudah pertemuan yang kelima ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah masuk ke potensi sumber daya, tapi baru sumber daya apa kemarin sudah kita pelajari? Ya, baru sumber daya hutan saja. Hari ini kita akan belajar mengenai potensi sumber daya tambang dan potensi sumber daya maritim yang ada di Indonesia. Bagaimana? Sudah siap semuanya? Oke, kalau sudah, get ready. Ya, materi pertama yang akan kita pelajari adalah mengenai potensi sumber daya tambang. Nah, seperti yang kalian tahu, negara kita sudah digadang-gadang memiliki sumber daya tambang yang melimpah. Kita patut bersyukur dengan karunia Tuhan ya. Kemudian yang sangat disayangkan, sumber daya tambang yang melimpah tersebut itu belum dapat kita kelola dengan baik oleh bangsa kita sendiri. Nah, itu tugas kalian sebagai generasi muda yang akan meneruskan Indonesia. Semoga kedepannya kita bisa manfaatkan sumber daya tambang dengan bijaksana dan secara maksimal untuk bangsa kita. Untuk saat ini kalian harus tahu dulu nih potensi sumber daya tambang negara kita ada apa aja. Oke, kalian bisa perhatikan peta di sini. Ini adalah peta persebaran sumber daya tambang di Indonesia. Bisa kamu lihat, hampir seluruh bagian di Indonesia itu pasti memiliki potensi sumber daya tambang. Oke, yang kita bahas pertama adalah minyak bumi atau petroleum. Ini sumber daya tambang yang termasuk paling penting di dunia ini ya. Sebelumnya, Ibu mau tanya dulu nih, ada yang tahu nggak minyak bumi itu asalnya dari apa ya? Dan prosesnya bagaimana? Oke, sudah tahu kalian? Kalau belum tahu, mari dengarkan penjelasan Ibu baik-baik. Nah, minyak bumi itu asalnya dari mikroplankton atau organisme hewan yang lainnya. Mikroplankton itu berarti yang hidup di laut, yang makanan ikan-ikan itu ya. Tapi mikroplankton dan organisme hewan ini itu adalah yang ada pada jutaan tahun yang lalu. Jadi ini prosesnya terjadi jutaan tahun ya. Nah, hewan-hewan tersebut kemudian mati, lalu dia mengendap di daerah cekungan. Jadi mati kena banyak, kemudian berkumpul di daerah cekungan. Nah, proses selanjutnya terjadilah percampuran antara mikroplankton dan hewan yang mati tadi dengan lumpur sapropelium. Lumpur sapropelium ini adalah lumpur purba yang nanti bisa mengakibatkan mikroplankton yang mati tadi menjadi minyak bumi. Nah, kemudian percampuran tersebut terjadi destilasi. Destilasi itu kayak tekanan ke bawah yang terjadi cukup lama, lalu muncullah minyak bumi kasar. Minyak bumi kasar itu berarti minyak bumi yang masih mentah, yang belum diproses apapun. Bisa kamu perhatikan di gambar sebelah kanan kalian. Nah, ini adalah proses penambangan. Jadi minyak bumi itu berada jauh di bawah tanah ini ya. Karena kan tadi terjadi destilasi, jadi terjadi tekanan yang cukup lama, jadi cukup dalam. Nah, kemudian mereka itu terperangkap. Di sini kan ada tulisan trap. Bebatuan itu ada yang semi permeable. Semi permeable itu bisa diintrusi. Diintrusi itu kayak disusupi oleh bentuk cairan. Di sini maksudnya adalah minyak buminya, kemudian dia intrusi ke bagian yang ini. Nah, ini adalah daerah trap atau daerah jebakan. Jadi kalau misalnya kita mau nambang minyak bumi itu tidak perlu sampai kedalaman sini,
tapi justru sampai trapnya aja. Kenapa? Karena nanti kalau di sini diambil minyak buminya, maka akan terus keisi selama sumber minyak bumi di bawah ini akan ada terus. Gimana? Mudah-mudahan sudah paham ya. Untuk lebih pahamnya lagi, nanti akan Ibu berikan video proses terjadinya minyak bumi dan gas bumi, karena keduanya itu prosesnya sama ya. Oke, silakan ditonton dulu video proses terjadinya minyak bumi biar kalian bisa lebih paham. Minyak dan gas bumi berasal dari sisa organisme tumbuhan, hewan, material, atau jasad renik yang mati sekitar jutaan tahun lalu. Jasad renik tersebut mengendap dan tertutup lumpur, lalu berubah menjadi batuan karena tekanan dan suhu di dasar laut dan di dalam bumi. Sementara itu, bakteri anaerob menguraikan sisa-sisa jasad renik dan mengubahnya menjadi minyak dan gas. Proses ini memakan waktu jutaan tahun. Minyak dan gas bumi meresap dalam batuan berpori, seperti air dalam batu karang, dan dapat bermigrasi dari suatu daerah ke daerah lain, dan terkonsentrasi jika terhalang lapisan kedap. Batuan yang mengandung minyak bumi rata-rata berumur 10 sampai 270 juta tahun. Reservoir minyak dan gas bumi terbentuk bila ada 3 komponen utama, yaitu adanya batuan asal atau source rock, migrasi, dan jebakan geologi atau trap. Oke, gimana tadi? Sudah ditonton kan videonya? Mungkin dengan penjelasan tadi kamu bisa jadi lebih memahami. Oke, penambangan minyak bumi itu tidak hanya terjadi di daratan, tapi juga terjadi lepas pantai di tengah-tengah laut. Nah, kalau di tengah laut atau lepas pantai ini disebutnya offshore. Seperti yang gambar di depan kamu ini namanya offshore, penambangan lepas pantai. Nah, minyak bumi bisa diolah jadi apa aja sih? Mungkin kalian pahamnya minyak bumi itu taunya diolah untuk bensin atau untuk Petramax atau yang lainnya. Nah, ternyata minyak bumi itu olahannya bisa jadi banyak hal ya. Di antaranya itu untuk aftur dan avigas. Nah, aftur dan avigas ini adalah bahan utama, bahan bakar pesawat terbang. Jadi pesawat terbang itu bahan bakarnya namanya aftur dan avigas. Kemudian yang berikutnya adalah minyak bumi bisa diolah menjadi bensin. Bensin ini pasti kalian udah tahu semua, untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Lalu kerosin. Kerosin itu nama lainnya minyak tanah. Mungkin kalau kalian agak tidak terlalu sering dengar minyak tanah. Kalau dulu minyak tanah ini kan digunakan untuk bahan bakar kompor, karena sekarang sebagian besar rakyat Indonesia itu bahan bakar kompornya sudah menggunakan gas. Berikutnya solar. Solar ini untuk mesin diesel. Jadi kayak untuk industri itu dia mesinnya menggunakan solar. Atau kalau kamu juga sering dengar kan di pengisian bensin ada solar, ini biasanya buat truk-truk. Lalu ada pelumas atau oli, ini hasil akhirnya. Lalu bahan sisanya yang ampas-ampasnya itu bisa dijadikan parafin. Parafin itu adalah lilin nama lainnya. Kemudian juga dijadikan aspal. Oke, ini bisa kamu lihat proses ketika minyak bumi masih kasar. Oke, ini di prosesnya nanti ada distillation column atau kayak tabung yang untuk memisahkan minyak mentah nanti menjadi hal-hal yang berguna. Bisa kamu lihat di sini bagian atas jadi gasnya, nanti jadi petroleum, dari bensin, sampai akhirnya sisanya bisa jadi aspal.
Nah, jadi diolah sedemikian rupa, diberikan suhu yang cukup tinggi dan menghasilkan hal-hal lainnya yang bermanfaat buat kita. Nah, ini adalah peta cadangan minyak bumi. Ini adalah petanya dibuat 1 Januari 2008 ya. Dan sekarang udah tahun 2020, udah pasti berarti cadangan minyak bumi Indonesia lebih berkurang daripada yang kalian lihat di peta ini. Oke, ini adalah yang warna-warna merah, daerah-daerah yang diduga banyak minyak buminya. Oke, ini daerah-daerah di Indonesia yang penghasil minyak bumi. Bisa kamu lihat, setiap pulau ada, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Oke, minyak bumi sudah selesai. Berikutnya kita akan ke gas alam. Oke, kalau untuk proses terbentuknya gas alam sendiri itu sama seperti minyak bumi ya. Biasanya di satu tempat penambangan, selain ditemukannya minyak bumi juga bisa ditemukannya gas alam. Nah, gas bumi ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu associated gas, yaitu di mana dalam satu tempat penambangan ditemukan minyak bumi dan gas alamnya juga. Nah, hasil olahannya biasanya disebut dengan nama LPG, liquefied petroleum gas. Ini yang biasa mamah kalian pakai untuk masak ya. Jadi kalau misalnya kamu pernah megang gas, itu kan kalau kamu goyang-goyangin dia kayak ada cairan di dalamnya kan. Makanya di sini namanya liquid petroleum gas karena bentuknya berupa liquid atau cairan. Oke, yang kedua itu non-associated gas. Nah, kalau ini gasnya tidak bercampur dengan minyak bumi, jadi lebih bersih dan kualitasnya lebih bagus dibandingkan LPG. Namanya LNG, liquefied natural gas. Kenapa namanya natural? Karena dalam satu tempat penambangan hanya ditemukan gas alam saja. Kalau ini biasanya tidak digunakan untuk konsumsi rumah tangga, tapi digunakan untuk pabrik-pabrik atau biasanya kalau Indonesia itu untuk dijual ke luar negeri karena lebih mahal harganya. Oke, ini tadi yang sudah Ibu jelaskan proses terjadinya baik itu yang petroleum gas maupun natural gas. Dua-duanya sama prosesnya, dari hewan-hewan jutaan tahun yang lalu kemudian mengendap dan pada akhirnya pada zaman sekarang kita manfaatkan, kita ambil gasnya. Ini daerah-daerah persebaran gas bumi yang ada di Indonesia. Itu yang terkenal ada di Arun di Aceh, Rantau Prapat Sumatera Utara, di Dumai itu terkenal sekali, Riau, terus di daerah Musi Sumatera Selatan. Kalau di Pulau Jawa itu ada Balongan, di Jawa Barat itu juga tempat kilang minyaknya. Terus ada di daerah Cilacap Jawa Tengah, di Kalimantan itu Bontang Kalimantan Timur. Terus juga ada Laut Natuna, bahkan di Laut Natuna itu banyak yang belum kita explore secara lebih. Nah, ini adalah peta daerah-daerah yang tadi sudah Ibu jelaskan. Oke, berikutnya batu bara, coal. Oke, kalau batu bara proses terjadinya itu agak beda dengan minyak bumi dan gas alam. Kalau minyak bumi dan gas alam tadi itu dia berasal dari hewan-hewan dan mikroplankton kan. Tapi kalau batu bara itu biasanya berasal dari batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Jadi kalau batu bara ini berasal dari sisa-sisa tumbuhan. Nanti pun akan Ibu berikan videonya setelah ini, jadi perhatikan baik-baik proses terjadinya batu bara. Where do we get coal from? Millions of years ago, the earth used to be covered by trees and plants. These plants died in swamps around river banks and got covered with soil and mud.
As the years passed, the weight of the ground along with the earth's heat converted these dead plants into coal. To extract coal, it needs to be dug out. Coal is usually found in layers or seams underground. As plants die, they sink into swamps and get decomposed into peat. Ground heat and pressure remove hydrogen, oxygen, and nitrogen from it to leave mostly carbon. This is what we know as coal. Coal is classified by its carbon content. The greater the carbon content, the more heat it gives off when burnt. Use coal to draw. Break a piece of coal that you can use like a pen for drawing. Try burning different types of coal and see which one burns the quickest and which one the slowest. Oke, gimana? Sudah paham semuanya? Proses terjadinya batu bara? Nah, batu bara itu banyak digunakan sebagai sumber energi untuk membangkit listrik. Itulah kenapa dibilang kalau kita menghemat listrik itu juga menyayangi bumi, karena sebagian besar pembangkit listrik itu juga asalnya dari batu bara. Jadi batu baranya dibakar bisa menggerakkan turbin, bukan hanya dari hasil pembangkit listrik tenaga air ya. Kemudian kalau untuk sehari-hari digunakan sebagai memasak untuk rumah tangga, kemudian untuk industri itu untuk pembakaran bata, genteng, campuran semen, campuran batu kapur, biji besi sama baja juga untuk campuran, sama untuk industri kimia dan lain-lain. Jadi batu bara itu banyak sekali digunakannya kan. Bahkan sekarang tuh banyak kayak mulai populer kayak makanan pakai charcoal gitu, pakai batu bara hitam. Oke, jenis pertambangan batu bara itu ada dua, yaitu pertambangan terbuka dan pertambangan tertutup. Yang kalian lihat ini adalah pertambangan terbuka. Maksudnya terbuka itu jadi dia langsung menggali di permukaan tanah. Nah, bisa kamu lihat ini sebesar ini bahkan didata dari satelit. Ini ada di Indonesia loh, ada di Papua. Nah, ini dari luar angkasa saja seperti ini terlihatnya, berarti kamu paham dong sebesar apa aslinya. Jadi sampai truk-truk aja terlihat kecil-kecil dari sini. Nah, ini penambangannya kalau kamu lihat penampang melintangnya, ke dalamnya pun masih ada semacam lubang atau pertambangannya. Nah, kalau yang ini adalah jenis pertambangan tertutup. Jadi dia kayak lebih ke menggali lubang atau menggali gua. Nah, dua-duanya ada positif negatifnya. Positifnya ini dia lebih resiko kecelakaan kerjanya lebih kecil, tapi kerusakan alamnya jauh lebih besar. Coba kamu bayangkan kalau ini sudah tidak dipakai, ini akan jadi apa? Tidak akan bisa jadi apa-apa, hanya meninggalkan sisa-sisa kerusakan alam dan memakan biaya yang cukup besar karena harus membuat atau menggali sebesar ini. Nah, kalau yang ini dia tidak terlalu kerusakan alam karena bagian permukaan tanahnya masih aman, tapi kerugiannya adalah risiko kecelakaan kerjanya itu pasti akan makin besar karena bisa kapan aja terjadi keruntuhan. Ini daerah tambang batu bara di Indonesia. Itu ada di Ombilin, Sawah Lunto, Sumatera Barat. Kemudian Bukit Asam dan Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Di Kalimantan Timur itu ada di daerah Sungai Brau dan Samarinda. Dan tentu saja daerah-daerah lainnya di Indonesia. Nah, tahukah kamu bahwa cadangan batu bara ini, fun fact-nya ya, itu adalah
sebesar 0,5% cadangan di dunia tuh ada di Indonesia. Nah, ini artinya bahwa Indonesia adalah penghasil batu bara terbesar ke-6 di dunia. Karena setiap tahunnya hampir 246 juta ton menghasilkan batu bara. Oke, keren kan Indonesia? Seharusnya negara kita menjadi negara yang cukup kaya. Oke, ini peta persebaran pertambangan batu bara. Bisa kamu perhatikan. Banyak terdapat di Kalimantan, di Sumatera, Pulau Jawa, Sulawesi juga ada, dan ada di Papua. Itu tadi batu bara. Sekarang kita akan ke sumber barang tambang yang lainnya, yaitu bauksit. Ini gambar batuan bauksit-nya. Ini adalah contoh penambangan bauksit, jadi agak warna merah-merah kayak tanah merah gitu ya. Nah, bauksit buat apa sih gunanya? Bauksit itu gunanya untuk menghasilkan aluminium. Seperti yang kamu tahu, aluminium itu sangat penting untuk industri, terutama industri keramik, logam kimia, dan metallurgi. Metallurgi itu logam-logaman. Jadi ini aluminium itu gunanya untuk ini ya, untuk campuran dalam industri. Nah, daerah tambang bauksit di Indonesia banyak terdapat di Pulau Bintan. Pulau Bintan itu daerah Riau. Kemudian ada di daerah Singkawang atau Kalimantan Barat, itu banyak bauksit. Sekarang pasir besi. Seperti namanya, kenapa pasir besi? Karena ini pasirnya beda dengan pasir yang biasa kalian lihat, karena di dalamnya mengandung logam besi. Nah, pasir besi ini gunanya untuk campuran industri logam besi dan campuran industri semen. Daerah tambang pasir besi itu di Indonesia banyak terdapat di daerah Cilacap, Jawa Tengah, Sumatera, Cilegon, di daerah Banten, Cilegonnya, Lombok, Jogja, terus di Lampung ada di Gunung Tegak, Sulawesi Selatan ada Pegunungan Fairbank, kemudian di Kalimantan Selatan ada Pulau Sebuku. Ini adalah peta daerah persebaran pasir besi di Indonesia. Oke, berikutnya lagi adalah emas, gold. Oke, everybody like gold. Ini emas yang masih berupa bongkahan. Jadi tidak seindah emas yang biasa kalian lihat ya, bentuknya masih seperti ini kalau bongkahan. Nah, emas adalah salah satu logam yang sifatnya lunak dan mudah ditempa. Maksudnya kalau logam yang lain itu agak susah tuh dibentuk-bentuk. Sedangkan kalau emas cukup dipanaskan, dia akan membentuk cairan dan nanti bisa kamu bentuk-bentuk lagi seperti yang kamu inginkan. Makanya dikatakan mudah ditempa. Nah, emas itu untuk apa sih manfaatnya? Yang sudah pasti untuk perhiasan dan untuk investasi. Maksudnya investasi itu bisa ditabung ya. Jadi kan sekarang nabung sudah hanya uang, kamu bisa juga nabung emas. Karena nilai emas itu relatif normal, tidak naik turun, bahkan bisa naik tiap tahunnya. Makanya bisa digunakan untuk investasi. Kemudian daerah tambang emas itu banyaknya adalah yang sudah pasti sangat terkenal di dunia, yaitu daerah Freeport di Timika, Papua. Kemudian itu terbesar di Indonesia ya, yang emas nggak habis-habis sampai sekarang. Kemudian di daerah Sambas, Kalimantan Barat. Di Aceh itu ada di Melaboh. Di Sulawesi Utara itu ada di Bolang, Mongadau, dan Minahasa. Di Riau itu ada di daerah Logos, Pulau Logos. Kemudian di daerah Bengkulu itu ada di Rejang Lebong. Itu daerah tambang emas di Indonesia. Ini peta persebaran tambang emas di Indonesia. Oke, tadi kita sudah selesai membicarakan mengenai penambangan emas, penambangan yang ada di Indonesia. Sebenarnya selain yang tadi Ibu sudah sebutkan, itu banyak lagi ya penambangan lainnya, tapi kita cukup belajar yang tadi dulu. Berikutnya kita akan belajar mengenai potensi kemaritiman Indonesia. Bisa kamu lihat di gambar ini. Indonesia 2/3-nya wilayahnya berupa lautan, miliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Jumlah perikanannya itu urutan ketiga terbanyak di dunia pada tahun 2013.
Kemudian di dalamnya pun terdapat 20% terumbu karang dunia tuh adanya di Indonesia. Kemudian tadi sudah Ibu jelaskan bahwa penambangan itu tidak hanya ada di daratan tapi juga ada di perairan. Nah, itu ada sekitar 40 cekungan yang ada di Indonesia dan baru 10% aja yang dieksplor untuk diambil minyaknya. Nah, jadi kalau diperkirakan nih Indonesia tuh dari hasil lautnya aja sekitar 36.000 triliun sampai 60.000 triliun per tahun. Oke, masih mau menyepelekan perairan Indonesia atau laut Indonesia? Nah, tugas kamu nantinya juga untuk mengeksplor kemaritiman Indonesia untuk kemaslahatan bangsa kita. Nah, oke, perairan itu ada banyak, tapi yang kita bahas pertama adalah mengenai potensi perikanannya. Nah, Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari sebesar 6,4 juta ton per tahun. Apa itu angka potensi lestari? Di sini kan ada kata-kata 6,4 juta ton per tahun. Nah, angka potensi lestari adalah maksudnya di sini jika misalnya mau diambil ikannya sebanyak 6,4 juta ton per tahun, itu tidak akan mempengaruhi siklus kehidupan ikan. Jadi selama angkanya diambil sekitar 6,4 juta ton, itu laut kita akan terus-terusan tetap banyak ikannya. Itu angka lestari. Jadi angka yang boleh diambil oleh para nelayan ikan-ikannya, dan angka ini cukup besar loh. Oke, nah di Indonesia itu kan lautnya yang karakteristiknya agak beda ya. Kalau di daerah bagian barat daerah sini itu rata-rata kedalamannya 75 meter, sedangkan di daerah timur ini lebih dalam lagi karena banyak laut dalam, sekitar 4.000 meter rata-rata kedalamannya. Maka potensi perikanannya pun berbeda. Kalau di daerah Indonesia bagian barat itu karena dia laut dangkal, maka ikannya jenisnya kebanyakan ikan-ikan pelagis kecil. Sedangkan kalau yang di daerah timur karena ini laut dalam, maka ikannya itu berupa ikan pelagis besar seperti tuna dan cakalang. Oke, sebelum Ibu masuk ke jenis-jenis ikan pelagis, Ibu nanya dulu nih, ada yang paham apa itu ikan pelagis? Nah, mungkin kamu pernah lihat ya di TV atau di mana ikan pelagis itu, cuma kamu nggak tahu namanya kalau itu ikan pelagis. Ikan pelagis itu ikan yang kalau kemana-mana tuh selalu gerombol-gerombolan. Jadi dia tuh ikannya tuh sukanya gerombolan gitu, bukan sendiri-sendiri kayak ikan hiu. Kalau ikan hiu kan hidupnya sendiri-sendiri. Nah, kalau ikan pelagis itu dia selalu gerombol-gerombol, itu namanya ikan pelagis. Oke, selanjutnya kita akan mengenal jenis-jenis ikan pelagis baik kecil maupun besar. Jadi nanti kalau kamu lihat ikan, oh aku udah tahu nih ini namanya ikan apa. Oke, kamu lihat dulu gambar terumbu karangnya. Menurut kamu terumbu karang itu tumbuh-tumbuhan atau hewan? Coba, ada yang sudah tahu sebenarnya terumbu karang itu tumbuhan atau hewan? Oke, untuk lebih memuaskan pengetahuan kalian, Ibu akan jelaskan di slide berikutnya. Nah, terumbu karang itu sebenarnya terdiri dari dua, yaitu terumbu dan koral. Kalau terumbunya sendiri itu berupa batuan sedimen kapur, makanya dia mudah dipotek gitu kan. Kalau terumbu karang mudah rusak karena dia itu terbentuk dari batuan kapur, jadi agak lumayan rapuh. Dan batuan kapur ini dihasilkan oleh koral. Apa itu koral? Koral itu adalah binatang laut yang bisa menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Jadi kesimpulannya apa? Terumbu karang itu hewan atau tumbuhan? Kamu simpulkan sendiri ya. Oke, Indonesia memiliki terumbu karang terluas di dunia dan salah satu negara yang memiliki terumbu karang terindah di dunia. Keanekaragaman terumbu karangnya paling banyak. Surganya terumbu karang itu ada di Indonesia. Yang jadi pertanyaannya, mengapa kok terumbu karang itu banyak ditemukan di Indonesia?
Kenapa di negara-negara lain itu ada sih, tapi tidak sebanyak di Indonesia, baik jenis maupun luasnya. Nah, ini alasannya kenapa terumbu karang itu banyak dapat di negara kita. Kamu lihat syarat-syarat tumbuh terumbu karang. Kalau mau terumbu karang baik tumbuhnya, yang pertama, terumbu karang itu bisa tumbuh baik jika perairannya itu jenisnya perairan hangat, suhunya sekitar 21 sampai 29 derajat Celcius. Nah, udah pasti daerah kita adalah daerah tropis semuanya, makanya daerah lautnya cukup hangat, cukup baik untuk tempat tinggal terumbu karang. Oke, yang kedua adalah syarat tumbuh terumbu karang itu dia akan tumbuh baik kalau kondisi airnya jernih dan dangkal. Jadi terumbu karang itu maksimal bisa tinggal dia itu di sekitar kedalaman kurang dari 18 meter, karena terumbu karang ini juga sangat membutuhkan sinar matahari. Jadi dia tidak bisa tumbuh di laut yang tidak kena sinar matahari. Makanya harus jernih dan dangkal. Jadi kalau daerah lautnya sudah banyak tercemar, itu otomatis terumbu karangnya akan sedikit-sedikit akan mati. Lalu yang berikutnya adalah salinitas. Salinitas itu adalah tingkat keasinan. Jadi dilihatnya dari kandungan garam yang ada di lautnya itu harus tinggi. Jadi cukup banyak kandungan garam air lautnya ya. Itu 3 syarat utama terumbu karang bisa tumbuh dengan baik, dan 3-tiganya ini syaratnya ada di Indonesia semua. Oke, bisa kamu lihat ini peta persebaran terumbu karang. Kamu lihatnya yang berwarna merah. Kalau hijau kan tadi mangrove-nya. Nah, ini banyak sekali kan terumbu karang Indonesia. Nih daerah Pulau Sulawesi yang terkenal dengan munakennya. Terus di Papua juga itu kan sudah sangat terkenal dengan tempat menyelamnya. Oke, di daerah sekitar sini juga Pulau Bali dan Lombok banyak terumbu karangnya. Oke, pertemuan subbab C sudah selesai sampai sini, karena kita hanya belajar sumber daya alam. Untuk berikutnya kita akan pelajari mengenai dinamika penduduk. Ibu harap kamu tetap semangat dan antusias belajar IPS-nya. Kita ketemu lagi minggu depan. Jika ada pertanyaan, silakan kamu langsung komen di bawah kolom komen. Nanti insya Allah akan Ibu jawab. Terima kasih perhatiannya hari ini. Ketemu lagi minggu depan. Sehat-sehat semuanya. Tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.